kita pelajari mengenai istilah-istilah ya, teknis, istilah produk dan aksesoris yang ada di plastik packaging ini. Oke. Kita mulai dengan istilah proses, teknis produksi dan produk ya. Yang pertama mengenai printing ya. Printing ini kan penting sekali ya. Jadi ada istilah print roto atau print mesin. Jadi orang kalau bilang, oh printnya print apa? Print roto, print mesin atau print manual gitu ya. Printing manual itu biasanya adalah ini screen printing. Nah, karena kita menggunakan screen gitu ya, yang cetak manual itu. Kemudian di print roto ini ada istilah automatic rotogravure atau warnanya itu nyetelnya secara otomatis gitu ya, dan alatnya namanya auto register. Dia akan nyetel warna pertama, warna kedua, warna ketiga dan selanjutnya secara otomatis dengan sistem otomasi program dari komputer yang ada di mesin rotogravure ya. Jadi itu mesin-mesin yang canggih menggunakan auto register. Nah, di tempat kita ini belum menggunakan auto register. Kemudian screen atau klise ya. Ini dulu. Tabung atau klise mesin roto ya, yang bentuknya seperti silinder memanjang itu ya. Jadi panjang klisenya berapa? Jadi kalau di tempat kita itu panjang klisenya maksimum 65 atau 66 cm ya, sehingga plastik yang dicetak di roto itu maksimum lebar 60 ya. Kemudian keliling klisenya atau keliling tabungnya itu berapa? Jadi karena mesinnya juga ada ukuran maksimum, sehingga keliling tabung itu juga ada batasan maksimumnya. Misalnya diameter tabung itu misalnya 1 meter, nah itu tidak bisa, itu terlalu besar sekali 1 meter ya diameternya. Jadi untuk cetakan yang menggunakan atau jarak cetaknya itu misalnya 2 meter, nah itu kita tidak bisa karena keliling atau diameter klisenya terlalu besar. Oke. Nah, itu istilah-istilah yang kita perlu tahu. Kemudian top print ya. Jadi print di permukaan plastik. Jadi yang kita lakukan saat ini itu, proses produksi kita itu atau produk yang kita cetak itu adalah top print karena dia ada di permukaan plastik ya. Apa bedanya top print dengan laminasi ya? Kalau laminasi itu tintanya atau cetakannya tidak di permukaan plastik. Sebetulnya dia di permukaan plastik, tetapi lalu dilapis lagi. Nah, laminasi itu tidak terdiri dari satu plastik, bisa dua layer plastik gitu ya, 2 lembar plastik yang dipres jadi satu, 2 atau 3 lembar plastik yang dipres jadi satu ya. Itu ada namanya laminasi. Nah, itu nempelnya plastik ke satu, kedua dan ketiga itu pakai lem ya, makanya dia disebut laminasi. Seperti KTP yang model lama sebelum iKTP itu kan laminasi ya, atau ijazah yang itu kan sering dilaminasi. Jadi 2 plastik yang ditempel jadi satu, 2 atau 3 plastik itu namanya laminasi. Nah, seperti kalau kita lihat kantong Indomie atau kantong yang
kantong kacang yang kantong modern itu semuanya laminasi. Jadi tintanya itu dia tidak di permukaan plastik, tetapi di antara dua plastik di tengah-tengahnya, ya. Tentu dia dicetakkan pada satu plastik dulu, baru dilapis dengan plastik lain, sehingga tintanya atau cetakannya tidak ada di permukaan plastik, yaitu namanya laminasi, ya. Nah, laminasi ini memang sudah termasuk ke modern packaging, ya. Karena apa? Karena tintanya itu tidak ada di permukaan plastik, sehingga dia tidak akan mempengaruhi produk yang di packing, misalnya makanan, ya. Nah, itu kan dia rawan untuk kena efek kimia, ya, atau produk-produk yang lain yang memang tidak boleh terkena atau terkontaminasi dengan tintanya, ya. Tetapi juga kepentingannya adalah agar penampilan produk ini lebih bagus, ya. Ada cetakan di mana yang lapis bawahnya itu di lapis metal gitu, ya, namanya metallizing, ya. Ini saya tambahkan di sini metallizing. Ya, jadi lapis bawahnya itu plastik yang dilapis dengan metal. Metal itu dari dia dari apa ya? Dari perak gitu, ya. Prosesnya perak itu dimasukkan dalam satu ruang dengan tekanan yang sangat rendah. Jadi disedot anginnya di ruangan itu dengan tekanan yang sangat rendah, kemudian perak ini dikasih temperatur yang tidak terlalu tinggi, maka dia akan menguap gitu, ya. Nah, uap dari perak tersebut kemudian ada plastik yang dirol lewat uap dari perak itu. Nah, uap perak itu akan menempel di permukaan plastik, ya, sehingga dia menjadi metalize gitu, kayak kaca gitu, ya. Nah, dia nempel di plastik itu. Nah, baru sesudah itu dia biasanya dicetak gitu, ya, di print foto ini, ya, sehingga gambarnya itu akan lebih hidup gitu, lebih bagus, ya. Nah, kemudian setelah itu dilaminasi lagi gitu. Nah, jadi itu termasuk modern packaging, ya. Kalau kita lihat ciki-ciki itu kan backgroundnya metalik gitu, ya. Oke, itu untuk pengetahuan. Kemudian ada print inside dan print outside. Kalau print outside itu print yang ada di lapis luar plastik. Kalau print inside itu printnya ada di lapis dalam plastik. Misalnya kalau kita punya itu yang Superindo, ya, itu printnya ada di dalam lapis dalam plastik, ya. Jadi dia dicetak dulu, kemudian dilipat masuk sehingga cetakannya ada di sisi dalam plastik gitu, ya. Ini beda dengan laminasi, ya. Nah, biasanya kalau cetak atau print inside ini itu nyetaknya klisenya dibalik, ya. Gambarnya itu nyetaknya harus dibalik. Jadi kalian bisa lihat contoh yang Superindo itu print inside. Nah, print inside ini kenapa dibutuhkan seperti itu? Supaya permukaan di lapis luar plastiknya, ya, kalau jadi kantong, dia itu tidak akan mudah kalau gesek-gesekan itu tidak akan cacat tintanya.
dan kelihatan lebih mengkilap permukaannya plastik. Ya. Nah, kemudian istilah blok, cetakan blok itu berarti dia full semua tercetak atau ada satu bidang itu blok, ya, dan rata cetakannya. Kalau yang sebaliknya adalah separasi atau gradasi. Jadi misalnya gambar apa muka orang atau gambar yang kita pernah ini misalnya padi, gambar apa buah atau apa. Nah itu dia separasi ya, karena dia ada efek apa gambarnya yang memang cetakannya tidak rata, tidak flat gitu. Dia separasi atau orang juga menyebut gradasi ya. Kemudian single color dan multicolor cukup paham. Misprint, nah misprint itu melesetnya cetakan gitu. Jadi kalau wah ini misprint ini terlalu besar misprintnya, artinya melesetnya cetakan terlalu besar gitu ya. Kita kalau apa order dengan cetakannya harus pas sekali itu berat. Jadi karena apa, misprintnya toleransinya terlalu kecil sehingga itu akan sulit untuk dilakukan. Kemudian ada front set dan back set ya. Front set itu sisi luarnya ya, back setnya itu sisi dalam ya. Kemudian ada kita mengenal color tone atau pantone ya. Jadi kayak kita beli tinta cat tembok, cat yang ada di pasaran, Pilox, di tinta pun juga ada itu. Jadi color tone atau pantone-nya itu nomor seri berapa misalnya gitu. Ya. Setiap pabrik tinta itu mengeluarkan pantone atau color tone ya. Nah seringkali kalau kita order itu apa ada order cetakan tertentu, ini colornya Pantone nomor seri berapa ya gitu, dengan merek apa, tintanya merek apa, nomor seri Pantone-nya berapa. Nah itu sudah menjadi satu referensi yang bisa kita pakai. Atau biasanya contoh warna ini dari produk tertentu kita kirim ke pabrik tintanya, maka dari sana dia akan ada alat komputer untuk mendeteksi atau mencari tahu ini Pantone nomor berapa, dan itu biasanya mereka sudah tahu misalnya campurannya warna biru sekian persen, kuning sekian persen, merah sekian persen untuk menghasilkan warna yang dicari tersebut. Itu sistem komputer sudah ada untuk itu ya. Kemudian bonding. Bonding ini adalah daya rekat tinta ke plastik. Jadi bondingnya kuat itu artinya cetakannya itu kuat nempel di plastiknya, tidak gampang ngeletek gitu ya, tidak gampang lepas. Nah beberapa kasus kita kan ada komplain misalnya, wah ini tintanya gampang ngelupas gitu ya, itu artinya bondingnya jelek gitu ya, bondingnya lemah gitu, kurang kuat ya. Nah kemudian ada istilah print recycle. Ini biasanya untuk ekspor yang kita tahu, tapi dalam negeri pun juga ada yang namanya print recycle. Itu bentuknya kayak biasanya warnanya hijau atau hitam gitu, hijau hitam atau hijau aja atau hijau kuning gitu ya. Print recycle ini artinya
Ini banyak untuk ekspor nih, ya. Karena maksudnya apa? Maksudnya bahwa plastik packaging yang digunakan itu nanti bisa di recycle, ya. Di recycle sampahnya, ya. Maka dia ada green recycle-nya, tandanya. Ini biasanya ketentuan-ketentuan untuk produk-produk yang ekspor di luar negeri minta ada simbol print recycle ini. Gitu. Oke, kita lanjut ke bentuk kantong dan aksesorisnya. Ya, yang pertama istilah kalau yang di ekspor garment itu istilahnya polybag gitu ya, polybag. Kalau domestik di dalam negeri biasanya kantong plastik biasa gitu, atau etiket juga bisa ya. TKPN itu menggunakan istilah etiket, atau mereka punya istilah-istilah, tapi intinya adalah itu kantong plastik gitu ya. Kemudian bentuknya bentuk pillowcase atau sarung bantal. Nah, pillowcase ini biasanya ini istilah ekspor gitu ya, untuk produk-produk ekspor garment khususnya ya, atau garment atau batik ekspor. Ini pillowcase itu. Pillowcase itu artinya ada lidah yang masuk sebagian ke dalam. Jadi waktu produk dimasukkan lalu plastiknya ditarik gitu ya. Jadi dia menutup gitu, posisinya menutup dengan lebih baik ya. Kita punya contoh kantong pillowcase yaitu yang 777 ya, dari asli Garmindo. Itu bisa tanya dengan Bu Dewi, cari contohnya. Jadi sarung bantal itu kan gitu, jadi bantal dimasukkan terus dia kan ada lidah yang masuk ke kain, yang masuk ke dalam, sehingga bantal tersebut kalau sudah kainnya dirapikan begitu pada posisinya, maka dia akan rapi gitu ya. Nah, kira-kira plastik seperti itu juga ya. Nah, ini bisa dicari contohnya di 777 asli Garmindo itu. Kemudian bentuk ekspor itu juga suka menggunakan sugar bag gitu ya. Bentuknya sugar bag itu kantong gula biasa. Kemudian lidah. Nah, lidah ini biasanya, jadi kantong itu ada kelebihan plastiknya ya. Lidah ini fungsinya untuk ditutupkan gitu, ditutupkan agar biasanya dia ada seal tape-nya ya. Seal tape ini ada di lidah atau di body ya, supaya dia tertutup dengan lebih rapat ya. Demikian juga untuk kantong all shop itu kan pasti pakai lidah gini nih ya. Nah, lemnya ini kalau kantong all shop bisa di body juga bisa di lidahnya ya. Sehingga dia ditutupkan rapat karena ada lemnya ya, sudah dia nempel, menjadi packagingnya menjadi bagus gitu ya. Nah, air hole ini yang kita pernah tahu banyak ini adalah di kantong-kantong packaging untuk garment ya. Fungsinya apa sih air hole ini? Air hole ini supaya kalau produk sudah dimasukkan ke kantongnya, itu supaya angin di dalam kantong plastiknya itu terbuang lewat air hole ini, sehingga packagingnya dia tidak menggembung gitu ya, kelihatan jadi raw gitu, jadi tidak padat gitu, sehingga diharapkan dengan air hole ini anginnya bisa keluar dari sini ya. Kemudian bentuk hanger, kita sudah tahu hanger miring gitu ya, dan juga ada hanger yang lurus, artinya lubang tengah aja. Miringnya pun kadang-kadang ada yang lurus saja, tetapi ada yang pakai neck ya, pakai
hangernya modelnya ada pengkolannya sedikit begitu. Kemudian shopping bag bentuk cangklong. Nah, jadi shopping bag tetapi dia ada talinya ke atas gitu ya, plastiknya ke atas gitu untuk pegangan tangan itu ya, kayak tas belanja lah gitu ya. Shopping bagnya atas, artinya tas belanja tapi modelnya cangklong gitu. Kemudian shopping bag model lubang oval ya. Lubangnya ini bisa macam-macam, bisa setengah lingkaran, setengah bola gitu ya, setengah bola, ada yang oval, dan ya kita tahu juga ada jinjing 3 jari itu. Oke, ini posisi bentuk-bentuk lubang saja. Kemudian big poly bag ini juga sangat populer di dunia garam. Big poly bag itu adalah kantong yang cukup besar gitu ya, modelnya cukup besar. Fungsinya untuk apa? Jadi untuk garment itu sesudah dia di packing satuan dalam plastik, kemudian kan dia akan dimasukkan ke box kardus. Nah, sebelum masuk ke box karton itu, dia dimasukkan dulu ke plastik gitu ya. Plastik yang cukup besar. Tujuannya apa? Tujuannya agar box itu nanti kalau misalnya kena air atau cairan, ya dia tidak langsung mengenai pada packing satuan produknya karena sudah dilapis dengan big poly bag ini. Ya, ini bisa biasanya PP atau PE ini. Ini banyak kita temui atau banyak permintaan dari dunia garment untuk ekspor. Nah, zipper ini apa? Resleting ya. Jadi ada kantong yang model zipper. Nah, sekarang ada yang model zipper itu seperti klip gitu ya. Klip yang tertempel di kantong itu. Kantong makanan juga sudah banyak pakai zipper ya, pakai klip itu. Kemudian standing pots. Standing pots itu model packaging yang bisa berdiri gitu ya, modelnya kayak apa ya, kayak kantong kopi yang modern gitu, atau snack yang modern itu kan dia bawahnya seperti mekrok gitu ya, jadi dia bawahnya itu bisa setengah agak elips gitu ya, terus kemudian dia bisa ditaruh berdiri begitu. Itu namanya standing pots. Biasanya ini ya plastiknya bisa tebal atau bisa tipis. Nah, ini juga termasuk modern packaging ya. Nah, laminasi tadi sudah dibahas. Kemudian sealing atau las ya. Side seal itu las samping ya. Jadi seperti kantong-kantong pakaian itu sealnya bukan di bawah. Kalau bottom seal itu yang di kantong gula itu namanya bottom seal ya. Tapi kalau yang di samping itu namanya las samping. Jadi untuk produk-produk garment itu mayoritas itu side seal ini ya, karena dia di ujung bawahnya itu biasanya ada gaset gitu ya. Kemudian ada seal tape ya, bentuk pillowcase tadi, itu semua tidak bisa kalau bottom seal, selalu side seal gitu. Oke. Nah, kemudian pengertian mengenai kapasitas produksi dan kemampuan atau capacity Indo Grafika Putra ini ya. Kapasitas itu bisa dalam satuan pieces. Jadi
kadang-kadang customer itu menanyakan kapasitimu berapa sih, kapasitas produksimu berapa per bulan atau per hari gitu ya. Ini untuk yang ekspor sangat penting, mereka sangat memperhatikan itu. Karena apa? Karena dia harus memperhatikan berapa lama ya delivery time-nya, atau dia bisa mensuplai seberapa banyak gitu. Jadi customer kita itu selalu pengen tahu kita itu bisa memproduksi berapa banyak, kapasitas kita berapa besar gitu ya, untuk bisa mensuplai mereka nantinya. Itu penting buat mereka, karena kalau tidak kan mereka bisa bermasalah nanti kalau deliverynya mundur-mundur begitu ya. Nah, kapasitas kita kalau dalam satuan piece ya itu begini pemahamannya ya. Satu hari itu 24 jam ya. 1 jam kita memproduksi itu kurang lebih 3.600 lembar ya. Nah, kemudian kita punya 2 unit inline system ya. 2 unit inline yaitu HD 1, PP 1. Sehingga kapasitas kita per hari itu kalau kalian hitung itu kurang lebih 180.000 pieces per hari ya. Nah, 1 bulan itu sama dengan kurang lebih 3 juta lembar ya, 3 juta pieces. Nah, ini dalam satuan pieces. Kalau dalam satuan kilo, maka 24 jam dikali 50 kilo dikali 2 unit sama dengan 2,4 kilogram per hari ya. 1 bulan kurang lebih 72 ton ya kan, ini dikali 30. Oke ya. Nah, ini capacity maksimalnya. Jadi kalau nanti ketemu customer ngobrol-ngobrol, dia nanya capacity, kamu bisa jawab ini ya. Dan kita akan kembangkan 1, 2 sampai 3 inline baru lagi kalau nanti order sudah lebih meningkat begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan baku plastik. Bahan baku ini biasanya kalau untuk ekspor itu ya, atau yang beberapa perusahaan besar itu dia menanyakan apakah ini biodegradable. Biodegradable itu artinya apa? Bahan baku plastik yang ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan ini bahwa nanti sampah plastik itu kalau ada di tanah ya, dibiarkan itu beberapa waktu dia akan menyatu dengan tanah gitu, dan tidak merusak lingkungan atau merusak tanah ya. Biasanya plastik yang tidak biodegradable itu dia sampai 10 tahun lebih atau berapa dia akan membentuk strukturnya tidak terurai gitu ya, tidak menyatu dengan tanah, sehingga akan menyebabkan air tanah itu tidak berjalan secara alami atau terganggu ya, dan ini akan merusak lingkungan. Maka kebanyakan sekarang pabrik plastik sudah mencampurkan kimia supaya dia bisa menjadi biodegradable ya. Artinya dia akan ramah lingkungan. Setelah mungkin 3 tahun atau berapa dia akan menyatu dengan tanah dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan ya. Alaminya tanah itu tidak terganggu oleh sampah-sampah plastik tersebut ya. Ini banyak ditanyakan khususnya untuk ekspor ya, karena luar negeri itu sangat concern dengan lingkungan hidup gitu ya. Kemudian dia tidak mengandung unsur metal
ya. Ini biasanya ada sertifikasi atau sertifikat dari yang bisa kita minta ke supplier bahwa tidak mengandung metal. Ini juga penting khususnya untuk ekspor ya. Apalagi kalau barang elektronik gitu, misalnya Polytron atau Samsung atau microchip itu, kalau dia ada unsur metal dia akan berpengaruh pada barang elektroniknya ya. Biasanya ini menjadi satu syarat yang ditentukan oleh customer gitu. Tapi kita bisa minta ke supplier sertifikat ini atau keterangan bahwa plastik tersebut tidak mengandung unsur metal ya. Nah, kemudian OPP ini jenis plastik. Nah, ini yang kita bisa lihat plastik itu bening sekali gitu ya. Seperti plastik kertas kaca gitu, dan OPP ini mudah sobek sih sealnya ya. Mudah sobek dibanding PP, HD atau PE ya. Kemudian CPP. Nah, jadi kalau Anda ditanya CPP atau ngomong-ngomong, CPP itu sebetulnya adalah PP biasa, tetapi dia satu lapis ya. Kalau di tempat kita itu namanya blown OPP, blown film ya. PP kita ini, PP ini blown film, artinya dia bentuknya sudah bukan satu lapis tapi dua lapis yang melingkar gitu ya. Blown, makanya disebut blown PP. Tapi kalau CPP itu satu lembaran bentuknya. Nah, ini biasanya orang menyebutnya juga dengan extrude PP atau PP extrude, yaitu bentuknya lembaran ya, bukan kantong seperti PP. Nah, kemudian HD itu juga orang kadang-kadang menyebutnya HDPE, padahal itu HD gitu ya. Sudah, itu istilah market ya. PP, PE, kemudian kita mengenal mica atau PVC ya. PVC itu singkatan dari polyvinyl chloride ya. Kalau PP polypropylen, PE polyethylene ya. Kalau HD hard density polyethylene ya. Ini istilah-istilah dari nama kimianya itu ya. Nah, PVC ini atau polyvinyl chloride itu ada soft PVC, ada hard PVC. Hard PVC itu yang kayak mika kotak itu hard PVC, dia keras gitu. Kalau soft itu lembek gitu ya. Nah, itu aja bedanya. Ini bisa warnanya bening, bisa diberi warna macam-macam, bisa merah, biru, hijau, kuning gitu ya. Seperti kalau kita tahu mika yang untuk cover jilid fotokopi itu kan hard PVC juga ya, tetapi dia bisa warna-warni gitu, bisa kuning, bisa hijau gitu. Itu namanya hard PVC. Nah, kalau yang Luna itu yang kayak biasanya untuk taplak meja gitu ya, yang bening, nanti ada yang warnanya nah itu soft PVC. Kemudian thickness ini ketebalan ya. Nah, kalau 03 itu artinya 0,03 mm ya. Kalau 04 berarti 0,04 mm ya, atau 3/100 mm. Nah, 1 mili itu sama dengan 1000 mikron ya. Sehingga kalau 0,03 sama dengan 30 mikron. 30/1000 mm itu 30 mikron ya. Kemudian ada istilah clarity-nya gitu ya. Clarity-nya ini kebeningan. Jadi ini biasanya
plastik itu kurang clear gitu ya, clarity-nya kurang bagus gitu ya. Artinya kebeningannya kurang bagus gitu, agak buram gitu. Nah, kalau seperti OPP itu clarity-nya bagus sekali, dia bening sekali gitu ya. Seperti kaca gitu. Permukaannya bening sekali gitu. Mengkilap gitu ya. Nah, ini istilahnya clarity. Ya, masih banyak istilah yang lain nanti dalam perjalanan, dalam proses kita akan bisa mengenal istilah-istilah yang lebih luas ya, tapi pada umumnya ya seperti yang kita bahas ini. Semua sudah tercover di sini sih. Oke, begitu aja. Makasih.